Action. Halo guys, kelompok 7 OTW Pulau Tidung. Dadah. Survei atmosfer dan hidrosfer merupakan salah satu mata kuliah di program studi meteorologi terapan, Departemen Geofisika dan Meteorologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam IPB University. Mata kuliah ini membahas mengenai tujuan, perencanaan, metode, serta pelaksanaan survei untuk mengumpulkan data, serta informasi terkait variabel-variabel atmosfer dan hidrosfer yang dapat diterapkan dalam berbagai bidang. Pendekatan umum dalam praktik survei atmosfer dan hidrosfer didasarkan pada konsep lanskap dari dataran rendah hingga area dataran tinggi. Nah, kali ini, kelompok 7 akan bercerita sedikit banyak mengenai kisah survei atmosfer dan hidrosfer di Pulau Tidung. Setelah melalui serangkaian persiapan yang matang, tim survei atmosfer dan hidrosfer GFM Angkatan 58 memulai perjalanan menuju lokasi survei pada hari Rabu 4 September 2024. Pada saat ini, tim sedang melakukan persiapan, termasuk pemeriksaan barang bawaan dan memastikan seluruh anggota serta kebutuhan logistik seperti instrumentasi meteorologi dan lain-lain dalam kondisi aman. Lokasi survei kali ini adalah Pulau Tidung Kecil, suatu pulau yang merupakan bagian dari gugusan Kepulauan Seribu yang terletak di sebelah Pulau Tidung Besar. Pulau ini memiliki luas yang lebih kecil dan sebagian besar berfungsi sebagai kawasan konservasi, terutama untuk rehabilitasi hutan bakau. Untuk mencapai Pulau Tidung Kecil, tim memulai perjalanan menggunakan moda transportasi darat yang berangkat dari kampus IPB Dramaga menuju Pelabuhan Muara Angke dengan waktu tempuh sekitar 3 jam. Ya, walaupun saat itu sempat ada suatu insiden komedi, tapi syukurlah semuanya dalam kondisi aman terkendali. Selanjutnya, tim melanjutkan perjalanan dari Pelabuhan Muara Angke menuju Pulau Tidung Kecil menggunakan moda transportasi laut. Yap, Kapal laut. perjalanan laut ini menempuh waktu sekitar kurang lebih 3-4 jam dan rasanya cukup panjang karena memang seluas mata memandang, kanan kiri atas bawah itu semuanya biru dan kita terombang-ambing di tengah Laut Jawa selama 3 jam penuh di dalam kapal. Agenda hari pertama adalah persiapan survei. Dengan membagi anggota masing-masing kelompok yang selanjutnya menjadi personil survei pendahuluan yang mewakili setiap kelompok serta melakukan instalasi peralatan. Detail untuk kelompok 7, Luluk menjadi personil untuk instalasi Automatic Weather Station yang selanjutnya kita sebut aja dengan AWS di daerah mangrove, Sahal bagian instalasi tower AWS, Fidoh di bagian pemetaan dan penentuan ground control point menggunakan drone, Fani dan Asfa mendirikan tenda, Nora di bagian penentuan lokasi pengukuran karbon dioksida oleh mangrove, Kailin dan Ibnu di bagian penentuan medan untuk pengamatan, dan Naki sebagai salah satu personel untuk instalasi instrumen pengamatan pasang surut, salinitas, dan suhu air. Selain itu, setiap kelompok mendapatkan jadwal untuk melakukan pengukuran secara bergantian. Dan kelompok 7 mendapatkan jadwal pengukuran di jam 4 dini hari hingga jam 5 dini hari. Halo guys, ini jam 4 lebih 22 menit dan kita kelompok 7 sedang ada pengukuran Automatic Weather Station di hutan mangrove. Malam harinya, seluruh tim melakukan navigasi rasi bintang yang dipandu oleh Bu Vivi. Di sini, tim belajar tentang salah satu metode kuno yang digunakan oleh pelaut dalam menentukan arah mata angin berdasarkan rasi bintang. Tim juga diajarkan cara membaca planisphere. Titik pertama yang kelompok 7 datangi adalah pos pemetaan lanskap pesisir menggunakan drone.
Bersama kelompok yang lain, kami terlebih dahulu menentukan titik-titik yang akan dijadikan ground control point serta mencatat koordinatnya. Kami pula diajari cara mengoperasikan drone, bagaimana cara menerbangkannya hingga dia landing. Ya, walaupun drone-nya jadi miring-miring gak beraturan gitu terbangnya. Setiap anggota kelompok memiliki kesempatan untuk mengoperasikan drone. Bahkan Sahal kayaknya udah ada niatan buat check out di toko oren. Ya, walaupun ada beberapa anggota yang... Woi, lagi santai kawan. Selanjutnya, ada pos 4 profil Automatic Weather Station. Tapi sebelum itu, ini kita ada sedikit kejutan ternyata, di mana kita ada kuis dulu tentang flux dari Pak Sony. Dan ya, sepertinya jawaban kelompok 7 dipenuhi dengan gelak tawa karena kita sama sekali nggak siap dengan hal tersebut. Ini shock berat. Tapi ya udah nggak apa-apa, tertekan dikit nggak ngaruh. Berarti kalau ukur dari atas ini sisanya 15. Jenis dan struktur tanah berpengaruh pada kemampuan tanah untuk menyerap air. Tanah berpori seperti tanah pasir cenderung memiliki laju infiltrasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan tanah liat yang lebih padat. Di sini kita akan membandingkan laju infiltrasi di area bervegetasi dan non-vegetasi. Seperti yang aku sebutkan tadi, karena dia tanahnya pasir, dia menyerap air lebih cepat. Jadi, Asfa terpaksa harus nguras air laut. Guys, dia lagi menguras air laut buat praktikum infiltrasi. Nah, selain itu, kita juga belajar tentang fluktuasi tinggi muka air dan kualitas air serta pasang surut. Oke, selanjutnya ada pos cadangan karbon dan penyerapan karbon dioksida. Aku nggak akan cerita banyak di sini, jadi teman-teman lihat aja. Yang kita lakukan di sini adalah mengetahui cadangan karbon dan penyerapan karbon dioksida dari lamun, dan ini merupakan pengalaman yang menurutku seru. Ini satunya ada yang 30 juta. Sangat seru, guys. Wih, keren dong. Lihat itu apa ini? Tripang, tada. Ini keluar air. Setelah itu, kita mengukur lingkar batang mangrove dengan prosedur yang telah diajarkan oleh asisten praktikum. Walaupun ya di sini memang kelihatannya kita jadi kayak satwa penghuni hutan mangrove sih, kayak bergelantungan gitu. Akses ke dalam juga cukup sulit, tapi itu pengalaman yang mungkin nggak akan ditemui di tempat lain sih. Pokoknya kalau percabangannya ada di atas kepala misalnya atau segini, berarti dihitungnya yang bawahnya satu aja. Pido. Hai. Guys, kita lagi menghitung lingkar pohon mangrove. 25. 18 ya? Ya, 18, 25. Ya, salah 25. Setelah puas jadi satwa mangrove, selanjutnya kita melakukan praktik serapan CO2 oleh tumbuhan. Gak apa. Udah. Melaporkan situasi terkini. Ini tingginya sedada ya, BTW. Hari ini adalah hari terakhir kita berada di Pulau Tidung untuk melaksanakan survei atmosfer dan hidrosfer. Sedih sih, karena entah nggak tahu kapan lagi bisa dapat kesempatan ke sini lagi bersama teman-teman markas besar dan Aspra dan dosen dan para tenaga pendidik lainnya. Nah, sebelum pulang kita ada agenda penanaman. Ini kalau nggak salah 5.000 bibit mangrove. Tapi banyak bibit yang kecabut dari polybagnya karena mungkin kita terlalu bersemangat. Jadi ya akhirnya begitu deh, dan kita akhirnya mandi air laut lagi jadinya. Jadi sekarang kita mau beranaman tuh. Jadi kita dulu kembali. Kita seiras tadi. Mana mangrove-nya? Nah ini, kita lihat Mbak. Dari kita ke sini bakal mangrove dan sekarang masih proses Halo teman-teman. Halo, jadi hari ini kelompok 7 sudah berselesaikan survei atmosfer di Dan begitulah recap
keseruan survei atmosfer dan hidrosfer kelompok 7. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye!